Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabina Fatmawati dengan NPM 2213023050. Di sini saya telah membuat situs belajar menggunakan media pembelajaran edukasi atau LMS. Di sini sudah terdapat link situs yang telah saya buat yang bernama Lapak Belajar. Kemudian saya klik, lalu masuk ke dalam situs yang telah saya buat. Di dalam situs yang telah saya buat terdapat kelas. Kelas ini saya buat diperuntukkan untuk siswa MA Al-Musin Metro. Kemudian kita klik kelas tersebut. Kelas ini menjelaskan tentang penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Di dalam kelas ini saya masukkan beberapa pertemuan. Pada halaman awal terdapat salam pembuka dan perkenalan. Kelas ini diperuntukkan untuk siswa SMA kelas 12. Terdapat foto dari guru pengampu juga. Kemudian pada pertemuan pertama, saya masukkan media pembelajaran, di mana media ini saya buat dan saya masukkan ke dalam flipbook, lalu saya lampirkan ke dalam pertemuan pertama. Di dalam media pembelajaran ini atau file ini, membahas tentang materi yang berkaitan tentang penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Kemudian, sebelum melakukan pembelajaran, siswa diharapkan untuk mengisi daftar hadir. Dan di setiap pertemuan, saya telah membuat daftar hadir guna mengukur asesmen sikap pada siswa. Kemudian pada pertemuan kedua, saya masukkan file PPT mengenai rangkuman tentang pembahasan sifat koligatif larutan pada materi penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Di sini saya lampirkan contoh soal di setiap materinya. Diharapkan siswa dapat mengerti dan mempelajari contoh soal yang telah saya buat. Kemudian pada pertemuan ketiga, untuk memperkuat konsep yang sebelumnya telah saya berikan, di sini saya juga memberikan video praktikum untuk materi penurunan titik beku larutan dan tekanan osmosis. Ini saya dapatkan dari YouTube. Kita dapat mengklik video ini. Termometer, sedangkan bahan-bahan yang digunakan ada naftalena, asam asetat glasial, garam dapur, es, nakes, tambah kentang ukur, kita juga perlu tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk mengukur. Kemudian pada pertemuan keempat, saya masukkan soal guna untuk mengukur seberapa paham mereka terhadap materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Di sini terdapat soal mengenai penurunan titik beku larutan dan soal mengenai tekanan osmosis. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran LMS atau edukasi ini. Kelebihan dan kekurangan LMS atau edukasi ini adalah yang pertama yaitu pada kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu memberikan durasi yang lebih efisien dan fleksibel dalam pembelajaran. Keunggulan dari edukasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak terlalu sering mengalami gangguan, mulai dari penyusunan jadwal, agenda belajar, pihak sekolah, serta universitas diberikan kemudahan untuk melakukannya.
bentuknya. Salah satu kemudahannya ialah mampu memberikan efisiensi dalam waktu pembelajaran, karena online learning dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sehingga apabila salah seorang siswa tidak bisa mengikuti kelas sesuai jadwalnya, mereka masih dapat mengakses materi yang disediakan. Kelebihan selanjutnya yaitu menghabiskan biaya yang relatif murah. Dengan menggunakan Edukati di kawasan pendidikan seperti sekolah, setiap siswa tidak perlu menghabiskan biaya yang mahal untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran secara online mengharuskan siswanya untuk memanfaatkan paket data atau Wi-Fi dalam mengakses materi sesuai dengan yang diajarkan oleh guru. Kelebihan selanjutnya yaitu memberikan kemudahan bagi siswa dan pengajar untuk berinteraksi. Keunggulan dari Edukati berikut ialah memberikan kemudahan kepada siswa untuk berinteraksi dengan guru mereka menggunakan fitur yang tersedia di dalam sebuah aplikasi pembelajaran. Seperti contohnya link Zoom Meeting yang dapat dilampirkan di dalam kelas di Edukati ini. Pada Zoom Meeting yang menyediakan fitur chatbook, sehingga baik pengajar serta siswa dapat berinteraksi dengan berdiskusi melalui obrolan tersebut menggunakan perangkat mereka masing-masing. Kelebihan selanjutnya yaitu memudahkan pengajar dalam mengelola administrasi dan mengatur materi. Selain dari beberapa keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya, adapun kelebihan lain seperti memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk melakukan dokumentasi, sehingga dalam pengelolaan administrasinya cukup cepat. Sebuah arsip laporan tersimpan secara rapih. Tidak hanya itu, Edukati memudahkan pengajar dalam mendistribusikan materi pembelajarannya menjadi lebih mudah dalam menyusunnya. Hal ini pun membuat siswa mampu mencari bahan belajar mereka. Selain kelebihan, Edukati atau LMS ini terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan koneksi internet yang baik. Kekurangan atau kelemahan dari Edukati yang pertama adalah terjadi permasalahan koneksi internet saat pembelajaran berlangsung, karena setiap jaringan mempunyai daya akses yang berbeda. Oleh sebab itu, di negara kita memerlukan pemerataan jaringan, sehingga stabilitas setiap koneksi internet sama rata yang sangat berguna untuk pembelajaran online karena bisa memberikan kemudahan dalam mengakses aplikasi belajarnya. Selanjutnya, kekurangan berikutnya, pembelajaran yang tidak bisa dipantau real-time oleh pengajar. Terlalu memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mencari materi pembelajaran yang terkadang tidak bisa dipantau oleh pengajar, dikarenakan hal ini seringkali siswa mendapatkan konten pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka pelajari. Karena materi yang tersedia di internet terlalu meluas sehingga akan kesulitan untuk menentukan mana bahan penunjang yang baik. Demikian situs lapak belajar yang telah saya buat. Semoga ke depannya situs ini dapat saya kembangkan agar siswa saya dapat interaktif dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.